Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan di segmen ini kami akan sampaikan beberapa data terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita akan cermati bersama datanya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, ini dia. Untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 2025 secara tahunan kita akan cermati bersama, tumbuh sekitar 4,87%. Atau kita lihat atau kita sandingkan dengan kuartal 4 di tahun 2024 lalu 5,02%. Dan ini tidak jauh berbeda dengan kuartal 3 di tahun 2024 yang tumbuh sekitaran 4%, meskipun di kuartal 1 2024, kuartal 2 2024 masih tumbuh di kisaran 5% untuk ekonomi Indonesia. Nah, berikutnya ini dia langkah dari Bank Sentral, di mana Bank Indonesia akhirnya menurunkan suku bunga acuan. Apakah ini bisa menjadi booster juga nih untuk bisa mendorong lagi aktivitas konsumsi di masyarakat? Ini dia pergerakannya. Sempat berada di level 6% untuk BI Rate 1 Desember 2024, turun menjadi 5,75%, bertahan sampai dengan Januari hingga April, kemudian turun lagi sekitar 5,5% dari Mei sampai dengan Juni, kemudian turun lagi menjadi 5,25% pada bulan Juli untuk pergerakan suku bunga acuan. Dan selanjutnya kita akan cermati inflasi. Seperti yang bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda, ini dia pergerakan inflasi kita. Januari sampai dengan Juni 2024 terjadi lagi inflasi, sempat memang mengalami deflasi di bulan Mei untuk pergerakannya. Kita lihat minus 0,37%, kemudian naik lagi secara bulanan menjadi 0,19%, sementara secara tahunannya menjadi 1,87%. Itu dia. Kemudian kita akan cermati bersama untuk indeks keyakinan konsumen survei dari Bank Indonesia. Ya, IKK di bulan April 121,7, kemudian di Mei 2025 117,5, kemudian ada naik lagi di bulan Juni 2025 ini menjadi 117,8. Memang masih dalam parameter cukup moderat ya, dalam artian masih bergairah dengan posisi di atas 100 begitu ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita tentunya dengan Pak Jimmy Gani, kemudian juga Pak Alfonsus untuk membahas beberapa data yang tadi sudah kita sampaikan kepada pemirsa. Nah, Pak Alfonsus, kalau kita cermati tadi sempat tertunda, ini ada istilah yang muncul kembali begitu ya terkait dengan rojali atau rombongan jarang beli yang memang ini kalau kita cermati seperti Anda katakan okupansi 80 sampai dengan 85%. Nah, apakah okupansi itu juga berkorelasi dengan daya belinya sendiri kah, atau bagaimana nih? Mungkin bisa dijabarkan lebih jauh Pak Alfonsus. Ya, saya kira tentunya kalau di pusat perbelanjaan itu kan ada beberapa indikator gitu ya. Indikator utama adalah tingkat kunjungan dan juga tingkat okupansi begitu. Jadi saya kira tentunya kedua indikator tersebut saling berkorelasi lah begitu ya. Jadi kalau tingkat kunjungan meningkat ya tentunya tingkat okupansi juga akan meningkat begitu. Namun saya kira kalau fenomena Rojali ini, saya kira ini bukan sesuatu yang baru begitu kan. Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Saya kira fenomena Rojali ini selalu terjadi sepanjang waktu begitu di pusat perbelanjaan begitu. Hanya saja memang intensitasnya ataupun jumlahnya yang selalu berubah dari waktu ke waktu begitu ya. Jadi kan seperti kita ketahui pusat perbelanjaan itu fungsinya bukan hanya sekedar sebagai tempat belanja saja, tetapi ada faktor fungsi-fungsi lain seperti edukasi, pendidikan, hiburan dan sebagainya begitu ya. Jadi tentunya itu fenomena Rojali selalu ada, tetapi intensitasnya yang berubah-berubah tergantung faktor kondisi pada saat masing-masing tersebut begitu. Nah, jadi memang saat ini terjadi peningkatan intensitasnya. Saya kira salah satunya adalah karena tadi. Oke. Ya, itu dia beberapa faktor yang masih dicermati oleh HPPBI ya terkait dengan fenomena yang terjadi saat ini begitu di pusat-pusat perbelanjaan. Ya, baik. Nah, dari Pak Jimmy, kalau Anda melihat dari sektor retail sendiri, bagaimana Pak Anda melihat begitu? Apakah memang okupansi itu kemudian lagi-lagi berdampak juga terkait dengan penjualan produk-produk retail kita kah? Atau justru Anda melihat daerah lain yang mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan kota-kota besar kalau kita bicara mengenai sektor retail nih Pak? Ya, saya tadi mau menambah sedikit dari Pak Alfonsus yang sampaikan ya. Memang kan kalau kita lihat tadi pertumbuhan melambat, kemudian juga ada daya beli yang melemah ya. Tentu ini menimbulkan fenomena baru ya, yang Rojali tadi. Walaupun seperti yang disampaikan oleh Pak Alfonsus, Rojali ini
memang bukan sesuatu yang baru, tetapi ini tentunya juga mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin mengetatkan pengeluaran rumah tangganya, sehingga aktivitas window shopping yang ini meningkat gitu, yang tadinya orang datang tapi tetap belanja gitu ya. Sekarang mungkin lebih mengetatkan, mungkin hanya makan saja, sehingga konversi terhadap pembelian ini menurun tentunya. Ya jelas ini berdampak langsung terhadap penjualan, terutama tenant di pusat perbelanjaan, karena kita memang mengandalkan traffic fisik gitu ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Alfonsus, terasa gitu ya penurunannya. Nah, untuk itu ya tentu perlu pendekatan baru. Jadi saya baru kembali dari Singapura untuk ikut National Retail Conference di sana, dan experience based retailing kemudian integrasi dengan platform digital ini sekarang menjadi sesuatu yang baru, sehingga pengunjung tidak sekedar datang tapi juga ada interaksinya, sehingga mereka fungsi daripada edukasi kemudian hiburan itu lebih terasa gitu ya, dan kita harapkan dengan experience itu mereka terdorong untuk nanti melakukan pembelian atau konsumsi gitu. Oke, ini dia menarik ini Pak Alfonsus. Itu dia, apakah ini bagian dari strategi juga dari pengelola pusat perbelanjaan begitu? Jadi memang masyarakat tidak harus datang ke pusat perbelanjaan tuh untuk belanja, tapi ada experience lain begitu yang ditawarkan juga nih kepada pengunjung ataupun konsumen di Indonesia. Ya, jadi saya kira mungkin saya tambah sedikit bahwa tadi faktor Rojali itu jadi kelas menengah atas kan memang terpengaruh oleh faktor-faktor makroekonomi, mikroekonomi dan juga global lah begitu ya. Sehingga mereka lebih berhati-hati bukan karena masalah daya belinya begitu, tapi kalau yang di kelas menengah bawah itu memang lebih kepada faktor daya beli begitu kan. Jadi mereka cenderung membeli, karena uang yang dipegang sedikit, jadi mereka cenderung membeli barang-barang yang harga satuannya ataupun unit price-nya kecil, murah begitu ya. Jadi itulah yang trennya ke arah sana. Dan mereka juga lebih selektif lagi di dalam berbelanja begitu. Misalkan yang biasanya makan di restoran setiap hari begitu, mungkin sekarang mungkin hanya 2-3 kali saja seminggu begitu ya, karena tadi masalah daya beli tadi. Jadi saya kira itu faktor-faktor yang terjadi begitu. Nah, bagaimana sekarang digitalisasi di pusat perbelanjaan begitu ya. Jadi saya kira digitalisasi di pusat perbelanjaan ya tetap harus, memang itu satu keniscayaan begitu. Tetapi pusat perbelanjaan akan lebih fokus lagi untuk mendorong program-program konsep yang offline begitu. Kenapa? Karena memang DNA ataupun DNA-nya pusat perbelanjaan itu adalah offline begitu. Kalau marketplace begitu, itu mereka adalah memang DNA-nya itu adalah online begitu. Justru disinilah tantangannya, dibutuhkan inovasi dan kreativitas. Bagaimana digitalisasi di pusat perbelanjaan, tetapi dalam balutan offline begitu. Karena itu yang sebetulnya tidak dimiliki oleh teman-teman online begitu. Jadi justru kita tidak akan bertempur dengan online gitu. Karena kalau kita bertempur dengan online, kita pasti kalah begitu. Jadi justru kita adalah mengedepankan digitalisasi tapi dalam balutan offline begitu. Jadi itulah yang dilakukan, dan itu saya kira yang tidak bisa dilakukan oleh online begitu. Jadi bagaimana kita mendorong fungsi-fungsi offline. Yang paling mudah adalah sekarang fungsi daripada pusat perbelanjaan saat ini itu adalah saya menyebutnya sebagai social connection hub begitu ya. Jadi koneksi interaksi sosial di antara para pengunjung secara langsung dengan sesamanya yang bukan di dunia maya. Nah, pada saat di COVID itu kan mereka bisa berinteraksi sosial juga dengan sesamanya, tapi secara virtual begitu ya. Ulang tahun virtual, pernikahan virtual, bahkan pemakaman pun virtual begitu. Nah, yang sekarang yang kita dorong adalah mereka berinteraksi sosial, silakan di pusat perbelanjaan begitu secara langsung dengan sesama manusia ini yang bukan di dunia maya. Jadi saya kira itu yang akan didorong oleh teman-teman di pusat perbelanjaan begitu. Ya, mengembalikan lagi konsep manusia atau marwahnya begitu sebagai makhluk sosial begitu ya, kita akan coba kembali begitu. Saya kira itu yang akan didorong terus oleh pusat perbelanjaan, dan kami tidak akan bertempur dengan online. Ya, justru kami akan online itu adalah salah satu channel begitu ya bagi teman-teman peritel untuk berjualan begitu. Tetapi kami tidak akan bertempur di sana. Justru kami memberikan solusi
alternatif berjualan kepada teman-teman peritel yang bukan secara online begitu. Jadi itulah, jadi teman-teman peritel punya banyak pilihan begitu. Silakan menggunakan fasilitas kami di pusat perbelanjaan untuk berjualan dengan alternatif lain begitu ya. Jadi saya kira itu menjadi sangat penting begitu. Baik itu dia. Tadi sempat disampaikan omnichannel. Apakah juga itu dilakukan di pusat perbelanjaan? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Alfonsus, Pak Jimmy, kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami.